Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Fitriani dari kelas B Indralaya dengan NIM 16 Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai titrasi asam basa. Yuk, ikutin videonya. Titrasi dengan berbagai jenis indikator. Nah, yang pertama ada indikator asam basa. Nah, indikator asam basa digunakan untuk mendeteksi perubahan pH dalam titrasi, menentukan apakah larutan bersifat asam atau basa, serta menentukan titik ekivalennya. Nah, yang kedua ada indikator titrasi redox, yaitu pada titrasi redox jenis iodometri dan iodimetri menggunakan indikator amilum atau kanji. Selanjutnya ada indikator titrasi argentometri, yaitu pada titrasi argentometri ada 3 metode yang terkenal, yaitu metode Moore, Fajans, dan Volhard. Nah, pada ketiga metode tersebut, indikator yang digunakan berbeda-beda. Nah, yang keempat, ini ada indikator titrasi kompleksometri, yaitu pada titrasi kompleksometri penentuan kadar kalsium atau logam lain dalam suatu sampel menggunakan larutan, dan indikator logam. Nah, jadi titrasi adalah suatu prosedur laboratorium yang digunakan untuk menentukan konsentrasi suatu zat dalam larutan dengan cara menambahkan larutan lain yang konsentrasinya sudah diketahui sampai terjadi suatu reaksi yang sempurna atau biasa disebut dengan titik ekivalen. Dan dalam titrasi ini ada titran. Nah, titran itu adalah larutan yang diketahui konsentrasinya yang diteteskan dari buret. Nah, ini biasanya berupa NaOH pada titrasi asam basa. Nah, yang kedua ada analit, yaitu larutan yang konsentrasinya ingin diketahui. Nah, yang ketiga ada indikator, yaitu zat yang menunjukkan perubahan warna saat reaksi selesai. Nah, yang keempat titik ekivalen. Nah, titik ekivalen yaitu saat jumlah mol titran sama dengan jumlah mol analit secara stoikiometri. Dan yang terakhir, terdapat titik akhir titrasi, yaitu suatu saat di mana titrasi harus dihentikan tepat saat indikator menunjukkan perubahan warna. Nah, jika sudah terjadi perubahan warna, titrasi harus dihentikan. Inilah yang disebut dengan titik akhir titrasi. Contoh paling umum dalam titrasi adalah titrasi asam basa, di mana larutan asam dititrasi dengan larutan basa, atau sebaliknya. Nah, biasanya digunakan indikator seperti indikator PP atau phenolphthalein yang berubah warna saat reaksi mencapai titik ekivalen. Jadi rumus dari titrasi asam basa ini yaitu valensi asam dikali konsentrasi asam dikali dengan volume asam sama dengan valensi basa dikali konsentrasi basa dikalikan lagi dengan volume basa. Oke, di sini ada contoh soal titrasi asam basa, yaitu sebanyak 20 mili NaOH dititrasi dengan 10 mili larutan H2SO4 0,1 m. Titik akhir titrasi tercapai setelah penambahan 20 mili NaOH. Massa NaOH yang bereaksi pada proses titrasi tersebut adalah dengan MR NaOH yaitu 40. Nah, jadi di sini kita menghitung normalitasnya dahulu, yaitu dengan konsentrasi dikali volume dikali valensi. Ini untuk asam dan ini untuk basa. Nah, jadi di sini konsentrasi dikali dengan volume itu sama dengan normalitas. Nah, jadi ditulislah normalitas asam. Nah, valensi asam yaitu 1. Nah, untuk basa M2 dan V2-nya sudah diketahui yaitu 0,1 dan 10 volumenya. Nah, untuk valensi basanya adalah 2. Nah, kita tinggal hitung saja. N1 sama dengan 0,1 dikali 10 dikali 2 per 1. Hasilnya adalah 2 N mol. Nah, untuk mencari masanya, kita bisa menghitung dengan normalitas dikali MR. Nah, normalitas tadi didapat 2, kita masukkan di sini, dikali MR. MR tadi adalah 40. Jadi, kita dapat adalah 2 kali 40 sama dengan 80 mg. Nah, kita ubah menjadi gram, yaitu 80 per 1000. Sama dengan 0,08 gram. Baiklah, ini tadi merupakan penjelasan dari saya mengenai materi titrasi asam basa. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.